Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Abdillah, sekolah SMK YPT Banjarmasin. Saya jurusan 10 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan troubleshooting pada motherboard dan hard disk. Oke, sekarang kita masuk ke dalam troubleshooting pada motherboard. Sering kali terjadi masalah pada motherboard yang disebabkan oleh kesalahan komponen hardware yang terpasang pada motherboard atau kerusakan pada chipset yang digunakan pada motherboard atau peralatan input atau outputnya. Adapun masalah yang sering terjadi pada motherboard yaitu 1. Komputer tidak bisa menyala atau sering disebut dengan istilah motherboard blank. Saat motherboard on pada casing sudah ditekan tak mengeluarkan suara apapun. Biasanya hal ini terjadi karena power supply yang rusak atau kabel power supply pada motherboard diletakkan secara tidak pas atau longgar. Solusinya adalah pastikan power supply menyala pada konektornya, terpasang dengan baik pada konektor yang berada di motherboard. BIOS rusak atau tidak berfungsi. Solusinya adalah install ulang program BIOS yang ada pada CMOS atau BIOS pada motherboard. Ini di sini. Oke. Kesalahan setting CPU, clock akibat overclock pada komputer. Solusinya adalah kembalikan semua setting BIOS pada default. Prosesor yang dipasang sudah rusak atau tidak cocok dengan soket motherboard yang dipakai, seperti yang ada di sini. Solusinya adalah gunakan prosesor yang sesuai dengan tipe motherboard yang ada. 2. Komputer sering hang atau tidak bisa booting. Hal ini terjadi karena cache memori pada motherboard rusak. Solusinya adalah ganti IC cache memori dengan tipe dan merek yang sama. Karena pekerjaan ini memerlukan orang yang profesional, Anda dapat memperbaiki hal ini dengan menonaktifkan fungsi cache memori motherboard melalui setting BIOS. Namun, agar kinerja komputer tidak menjadi lebih lambat, kapasitas memori utama yang ada harus ditambah. Misalnya, memori yang sudah ada 256 MB harus ditambah lagi menjadi 512 MB. Setting BIOS tidak benar atau karena overclocking. Solusinya adalah kembalikan setting BIOS pada default atau dengan cara clear CMOS atau BIOS. Perawatan motherboard, bersihkan debu dan kotoran yang menempel pada kipas dan komponen lainnya yang terdapat pada casing bagian dalam. Bersihkan motherboard dengan menggunakan kuas halus agar tidak dapat debu yang bisa menutupi jalur konektor pada motherboard. Gunakan kipas casing yang bagus. Sekarang kita memasuki dalam troubleshooting pada hard disk. Komputer tidak mau booting setelah memasang hard disk yang baru. Komputer tidak mau booting dan tidak ada pesan kesalahan yang muncul pada layar monitor. Solusinya adalah matikan komputer. Buka casing komputer dan lepaskan hard disk dari casing dengan terlebih dahulu melepas skrup yang terdapat pada hard disk. Pastikan jumper yang terpasang pada hard disk posisinya benar. Pasang kembali hard disk dan remove your drive in the computer. Dan pada DOS muncul pesan kesalahan not system disk atau no ROM basic system hard
Selesai. Solusinya adalah install kembali file system DOS menggunakan utility DOS SYS. Cek semua kabel yang terpasang pada motherboard. Pada sistem muncul kesalahan HDD controller failure. Solusinya adalah amati dan perhatikan jumper pada harddisk. Sudah benar atau belum? Kalau belum, segera masukkan sesuai dengan urutannya. Ketika menghidupkan komputer, pada waktu menghidupkan komputer, layar monitor tetap hitam dan tidak berubah. Solusinya adalah pastikan kabel monitor sudah terpasang di casing komputer dan power monitor sudah dihidupkan. Pastikan kabel dari VGA card sudah terpasang di slot pada casing. Anda harus selalu backup file data yang ada di harddisk Anda untuk menjaga file tetap aman saat terjadi hal yang tidak diinginkan. Anda harus menginstal program pendeteksi virus perbaharui terus pendeteksi virus Anda untuk mengawasi virus yang dapat masuk file yang tersimpan di harddisk. Mungkin Anda harus tahu juga bahwa jangan pernah memindahkan saat laptop masih hidup atau selama harddisk sedang berjalan. Untuk ini, mengantisipasi pengguncangan, harddisk sangat rawan terhadap guncangan yang terjadi. Ini dapat membuat harddisk rusak. Anda harus melakukan program perawatan harddisk, misalnya harddisk defragmenter dari Windows untuk menggunakan OS Windows yang berfungsi mengolah dan merapikan data-data yang tersimpan di harddisk. Aplikasi yang dipakai sebaiknya Anda hapus atau uninstall file agar kerja harddisk tidak berat dan lambat. Terima kasih yang udah nonton video ini. Semoga tontonan kalian kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, karena like kali ini sangat berharga untuk saya. Kameramen jangan lupa di like Marokazon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marokazon.